Oke, perkenalkan nama saya Stephen Sofian Angki, NRP 13024x58. Jadi di sini saya akan membahas sedikit mengenai meten saya untuk LKL. Jadi judulnya mengenai pengimplementasian sistem quality control pada CV Universal Vindokoko di Surabaya. Kita lanjut pada bab pertama. Saya akan sedikit menjelaskan dari latar belakangnya. Jadi CV Universal Vindokoko ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ekspor. Dia mengekspor bahan baku seperti kutulak, cengkeh, pala, kunyit, dan arang briket. Nah, jadi pada perusahaan ini saya melakukan beberapa riset. Nah, jadi mewawancarai karyawan serta berdiskusi dengan beberapa atasan. Tentunya saya meminta izin dulu. Saya membahas dengan mereka kira-kira masalah apa yang seringkali terjadi di CV Universal Vindokoko ini. Nah, seringkali setelah saya melakukan wawancara dan melakukan riset, ternyata terdapat bahwa seringkali masalah yang dialami oleh CV Universal Vindokoko ini adalah kualitas produknya yang kurang bagus. Nah, karena latar belakangnya terlalu panjang, saya jelaskan langsung saja sedikit. Kualitas produknya yang kurang bagus sehingga banyak buyer dari luar negeri yang komplain kepada perusahaan ini. Nah, dan untuk menjaga nama baik perusahaan serta menjaga untuk supaya bisnisnya bisa dalam jangka panjang, akhirnya perusahaan Vindokoko ini memberikan kompensasi. Nah, dia menurunkan harga barang supaya untuk mengganti rugi kualitas produknya yang kurang bagus itu. Kualitas bahan baku yang kurang bagus itu. Nah, ternyata setelah ditelusuri, kenapa sampai kualitas produknya itu bisa kurang bagus? Nah, setelah ditelusuri, beberapa proses, salah satunya adalah proses packing barang. Nah, pada saat proses packing barang itu, cuman ada beberapa orang yang ditempatkan untuk mengecek kualitas yang bagus dan jelek. Nah, karena cuma ada beberapa orang, akhirnya proses untuk packing ini menjadi lebih lama. Nah, terus ada beberapa karyawan atau pekerja yang mau ke susu, yang mau keburu-buru. Nah, akhirnya mereka mencampurkanlah yang bagus, yang jelek dijadikan satu. Nah, itu yang membuat kualitas dari bahan baku perusahaan kita itu menjadi menurun. Ya, kita masuk ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama ada kualitas produk yang tidak konsisten. Nah, ada beberapa produk yang diekspor oleh perusahaan Vindokoko itu yang belum memenuhi standar kualitasnya, kualitas dari permintaan dari buyer. Nah, hal ini yang membuat buyer itu komplain kepada perusahaan Vindokoko, sehingga perusahaan harus memberikan kompensasi dengan cara memotong sedikit harga yang tadi saya sudah jelaskan, supaya untuk mengganti kerugian si buyer tersebut. Tidak hanya itu juga dilakukan untuk menjaga nama baik serta menjaga hubungan kerjasama jangka panjang perusahaan dengan mitra bisnisnya. Nah, yang kedua ada terbatasnya sumber daya manusia. Nah, ini yang tadi kita bahas. Nah, jumlah pekerja yang ditugaskan untuk mengontrol proses packing barang sangat terbatas sehingga mengakibatkan proses packing itu menjadi lebih lama. Akhirnya ada beberapa orang yang mau ke susu, yang mau terburu-buru, mereka mencampurkan yang kualitas yang bagus, bahan baku yang kualitas bagus dan bahan baku yang kualitasnya jelek, dicampur jadi satu. Nah, itu yang menyebabkan kualitas bahan baku yang diekspor itu menjadi jelek, menjadi kurang bagus. Nah, kita masuk ke pembatasan masalah. Pembatasan masalah, jadi objek penelitian ini berfokus pada pengimplementasian sistem quality control pada CV Universal Vindokoko yang dimana akan dibahas mengenai kontrol bahan baku dan juga kontrol proses packing bahan baku di perusahaan Vindokoko dan bagaimana cara pengimplementasian sistem quality control agar perusahaan bisa mengatasi masalah kualitas produk
yang bagus. Yang kurang bagus, sorry. Typo di situ ya, yang kurang bagus. Nah, hal ini dilakukan supaya apa? Supaya kita bisa membuat buyer kita itu jadi senang. Nah, jadi kita tidak hanya mengekspor barang-barang yang uh, asal. Jadi mengekspor barang-barang yang kualitasnya tidak bagus. Nah, kalau kita mengekspor barang yang kualitasnya tidak bagus, otomatis buyer itu sudah tidak percaya dengan kita, dengan perusahaan ini. Nah, yang berikutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kualitas produk yang diekspor oleh perusahaan Universal Pindo Coco dapat dipertahankan agar memenuhi standar yang diharapkan oleh buyer. Itu tadi, kalau misalnya mau kualitas dipertahankan, berarti kita harus meningkatkan sumber daya kita, sumber daya manusianya kita, supaya memperbanyak orang-orang yang mengontrol kualitas produk gitu, supaya tidak ngasal kayak gitu. Yang kedua, apa faktor-faktor yang menyebabkan kualitas produk CV Universal Pindo Coco ini tidak konsisten, terutama dalam hal kutulak, cengkeh, pala, dan arang briket. Nah, ini beberapa hal dari riset saya sih ada beberapa hal. Yang pertama itu memang barangnya jelek dari sananya, dari supplier sebelumnya, dari uh, pengepul-pengepul. Nah, memang jelek dari pengepul-pengepul. Yang kedua, jelek dari karena pengiriman. Pengiriman karena biasanya pengiriman itu melalui kapal. Nah, misalnya arang briket itu pengirimannya kan bahan bakunya kan arang kan dikirim dari Ambon. Nah, menggunakan kapal. Kalau misalnya eh, tidak ditata dengan baik di kontainer, biasanya terjadi penguapan. Nah, penguapan, kalau misalnya terjadi penguapan, maka kadar air pada arang itu akan tinggi. Kalau kadar air pada arang tinggi, kalau dijadikan briket jadinya jelek seperti itu. Terus tiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses packing yang menyebabkan penggabungan barang berkualitas baik dan buruk. Nah, tadi sempat jelaskan. Jadi kadang itu pekerja mau buru-buru mau makan atau buru-buru mau istirahat, akhirnya mereka itu mau cepat-cepat bekerja, akhirnya mereka langsung ke susu, masukin barang yang bagus, barang yang jelek, jadiin satu tangan, jadiin satu seperti itu. Makanya itu yang membuat kualitas produknya perusahaan kita itu menjadi kurang bagus. Nah, kalau mau untuk memperbaiki masalah ini, sebenarnya tinggal memperbanyak eh, quality kontrolnya saja, memperbanyak orang-orang yang kontrol kualitas itu loh. Seperti itu. Terus tujuan dan manfaat. Nah, yang pertama ada tujuannya itu menganalisis kualitas produk. Nah, melakukan analisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas bahan yang diekspor oleh CV Universal Pindo Coco. Nah, yang kedua mengidentifikasi kendala. Nah, jadi mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang dihadapi perusahaan dalam menjaga kualitas produk, termasuk spesifikasi yang berbeda-beda dari setiap buyer dan keterbatasan sumber daya manusia. Nah, untuk manfaatnya itu ada peningkatan kualitas produk. Nah, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga memenuhi ekspektasi buyer dan mengurangi jumlah keluhan. Nah, yang berikutnya kepuasan buyer, meningkatkan kepuasan buyer yang akan berujung pada peningkatan loyalitas dan kerjasama jangka panjang. Terus yang terakhir pengorganisasian penulisan. Yang pertama bab 1 pendahuluan. Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dan pengorganisasian penulisan. Sekian dari saya, terima kasih.